Saya coba kepada Bapak Erzaldi Rosman, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati hadir di sini Pak Kapolda, Pak Dirjen Anang, dan Pak Mikron selaku Kepala BPPD dan sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Pandemi Corona dari Provinsi Bangka Belitung, dan kawan-kawan dari event organizer yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa berdiskusi dalam webinar ini. Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti kita bisa membuat suatu kebijakan berkenaan dengan pengadaan event-event ataupun yang paling banyak diminat, paling banyak yang ditunggu-tunggu itu adalah wedding event. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui, memang kita dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan penyebaran virus corona di Provinsi Bangka Belitung ini. Kemarin kita sempat bertahan kurang lebih sekitar 7 atau 6 hari, tidak ada yang terpapar, tapi 2 hari yang lalu ada salah satu pasien yang terpapar di Pangkal Pinang. Nah, tentunya ini lagi-lagi menjadi kerja keras kita, sebagaimana kita ketahui bahwa treatment kita untuk memutuskan mata rantai daripada virus ini adalah dengan 3T, yaitu tracking, terus tes, dan treatment. Kemarin dari IO di bawah pimpinan Edo ketemu dengan kami berdiskusi, Pak, kapan nih berkenaan dengan event-event ini, mengingat restoran dan tempat wisata beberapa sudah buka. Jadi kita dalam menanggapi hal ini, bukan berarti ketika kita daerah sudah dalam posisi hijau, lantas masyarakat kita bebas melakukan aktivitas seperti biasa. Tentunya masih dalam suasana pandemi. Selama vaksin belum ditemukan, tetap kewaspadaan kita dan seluruhnya kita, masyarakat, itu harus dijaga. Terutama bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dalam melonggarkan apa-apa yang berkenaan dengan kegiatan ataupun melonggarkan suatu kondisi dari yang ketat dan secara bertahap dilakukan pelonggaran, kita tentunya harus melihat dulu kondisi daerah di mana event ataupun kegiatan tersebut mau diadakan. Yang pertama, daerah tersebut tentunya sudah harus kondisi hijau. Kalau dia masih kuning sebaran virus ini. Kalaupun sudah kondisi hijau, tentunya pelonggaran yang kita lakukan secara bertahap. Hal apa dulu yang dilakukan pelonggaran, ada kriterianya di gugus tugas. Tanggal 1 ini kita melonggarkan pariwisata termasuk hotel. Besok kita launching bagaimana hotel melakukan kegiatannya dengan protokol COVID-19. Di dalam hotel ada fasilitas-fasilitas
Nah, bukan berarti semua fasilitas di hotel tersebut langsung dibuka seperti itu saja. Tidak. Hotel mereka mengajukan terlebih dahulu untuk dicek kepada gugus tugas sejauh mana persiapan mereka dapat melaksanakan kegiatan di lingkungan hotel tersebut. Saya pastikan di sini kita semua ingin recovery ekonomi kita pasca pandemi ini cepat berkembang, tumbuh kembang. Tetapi kita pun tidak mau apa yang sudah menjadi kondisi sekarang, kita sudah lebih baik, yang terpapar pun tidak seperti yang dulu lagi, kita bisa menahan, yang sembuh pun sudah banyak. Lantas kalau kita bebas seperti sedia kala, ini tidak menutup kemungkinan akan berbalik lagi kepada kondisi yang buruk. Nah, ini yang kita takuti. Nah, untuk itulah kita bersama semua gugus tugas akan melakukan pelonggaran sekaligus tetap pembatasan kita lakukan. Nah, pergub sudah kami buat dan sudah ditandatangani juga. Nah, berkenaan dengan event ini, prinsipnya ketika kita melihat apa yang sudah kita longgarkan ini, terus kita evaluasi, di dalam evaluasi tersebut nanti memungkinkan untuk bersama-sama kita kawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang ini bisa dikawal dengan memenuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19, yuk kita lakukan. Tetapi dalam hal ini kita minta ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Satu hal yang ingin kami sampaikan di sini, apapun kegiatannya, kita harus mempersiapkan diri melaksanakan protokol COVID-19. Saya ambil contoh misalnya. Kalau misalnya dalam kegiatan event di wedding event, saya minta bisa dilihat di slide ya. Berkaitan dengan wedding event misalnya, dilakukannya di mana? Di tempat terbuka itu lebih baik karena kita menuntut sirkulasi udara itu tidak 100% menggunakan AC. Kenapa tidak menggunakan AC dan tidak di dalam ruang tertutup? Kita berharap sirkulasi udara ini bisa lebih mengurangi resiko masyarakat kita untuk terpapar. Terus bagaimana kita menerapkan protokol kesehatannya? Karena kebanyakan masyarakat kita ini sekalipun sudah kita jelaskan, terkadang karena mereka sudah terbiasa tidak disiplin, sudah terbiasa hidup seperti biasa-biasanya, mereka melanggar dengan sendirinya. Datang ke wedding eventnya, ke tempat acaranya, nggak pakai masker. Tangan nggak tahu jorok apa segala macam, panitia tidak menyiapkan tempat cuci tangan. Nah, bagaimana dengan masalah jaga jaraknya? Apakah IO-nya bisa memastikan bahwa mereka bisa menjaga jarak dan tidak berkomunikasi satu dan yang lainnya terlalu berlebihan? Nah, tentunya ini bukan tidak bisa, tetapi kita harus siap dengan berbagai segala infrastruktur maupun informasinya atau media-media informasinya. Kalau fasilitas cuci tangan, saya yakin insya Allah setiap di depan gedung sekarang pun semua sudah ada fasilitas cuci tangan. Tetapi mengingat ini acara mengumpulkan orang banyak, tentunya fasilitas itu harus ditambah. Oke lah, tidak menjadi tugas daripada IO. Mungkin nanti setiap fasilitas yang membuka fasilitas gedung pertemuan, kita gugus tugas nanti akan memeriksa apakah cuci tangan di depan gedung itu sudah memadai. Atau saya ambil contoh satu lagi kegiatan misalnya, bagaimana tamu masuk itu sambutannya tidak perlu sambutan lagi, tamu masuk, kalaupun mau ada hiburan silakan ada hiburan,
tetapi yang main hiburannya ini harus jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Tamu yang masuk ketika mau menyalami pengantin, hand sanitizer-nya disiapkan atau dibuat aturan atau setelah pengantinnya misalnya, karena pengantinnya yang paling rentan bertemu dengan orang banyak, menyalami orang banyak. Cukup misalnya hanya menyampaikan salam corona saja, tidak perlu menyentuh tangan, tidak perlu cipika-cipiki dan lain sebagainya. Nah, mampu tidak IO mengelola itu? Selama mampu dan aturan-aturan di dalam pergubnya nanti kami yang sudah kita tangani bisa dilaksanakan, ayo kita jalan. Tetapi ini harus bersama-sama kita kawal dan harus ada penanggung jawabnya. Karena kalau misalnya nanti ada petugas gugus tugas datang ke situ, ternyata dari pihak keluarga pengantin, mereka mengabaikan protokol kesehatan. Siapa di sini yang bertanggung jawab? Nah, ini yang harus kita rumuskan dan kita diskusikan. Jadi jangan sampai nanti dari pihak event organizer-nya hanya mengatur dari segi acara tanpa mempertimbangkan hal yang berkenaan dengan protokol COVID-19, protokol kesehatan. Di sini biasanya ketika suatu teori disampaikan, semua pasti menyatakan mudah untuk melaksanakannya. Masalahnya ketika di lapangan, bagaimana kira-kira perlakuan kita terhadap masyarakat yang sedang dalam event tersebut. Nah, ini perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan betul. Karena tidak saja masalah hanya memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Hal-hal yang berkenaan dengan tata letak, layout, dan kursi, meja, itu harus memenuhi jarak minimal 1 meter. Orang tidak berkerumun, orang kalau misalnya antri, harus diatur betul antrinya. Ada ruang khusus sebagai pos kesehatan mungkin nantinya. Menyebarkan informasi di tempat ketika pelaksanaan event ini berjalan, mengawal terus agar orang-orang yang tidak patuh itu bisa patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, tentunya semua aturan ini bisa kita lakukan dengan satu hal, IO itu harus lebih kreatif dan inovatif. Karena dibalik daripada kesukaran yang kita hadapi, tantangan itu akan mendorong kita untuk lebih inovatif. Nah, inovatif seperti apa? Silakan IO lebih kreatif. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya melihat sudah ada seragam pengantin yang didesain sedemikian rupa, baik pengantin pria maupun pengantin wanitanya sudah memakai masker. Nah, ini kan kreativitas daripada IO. Atau event lainnya, event seminar dan lain sebagainya, segala sesuatunya. Kalaupun mau diadakan, kita tentunya akan melihat dan mengevaluasi hal-hal apa yang sudah kita longgarkan selama ini. Seperti misalnya restoran. Sekarang kita sudah longgarkan restoran, tapi beberapa waktu yang lalu malam-malam saya jalan masih nggak jaga jarak juga. Banyak warung-warung kopi jaga jaraknya itu nanggung. Oke, mereka menaruh stiker di situ, tapi pengunjungnya sulit untuk diatur. Ketika pengunjung sulit untuk diatur, kita mau menyalahkan yang punya kafe, kan sulit juga. Yuk kita diskusi, kira-kira seperti apa jalan ke depannya. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini kita terus bisa betul-betul mengatur agar jangan terlalu lama kita membiarkan new normal ini menghukum kita. Dia terus akan menghukum kita kalau kita
tidak bisa menjalankan protokol kesehatan yang dimaksud. Tapi kalau kita bisa melakukan protokol kesehatan yang dimaksud, saya yakin dan percaya new normal ini akan kita jalankan dan recovery ekonomi kita pun akan lebih cepat. Nah, hal yang saya minta dan saya inginkan kepada kawan-kawan sekalian adalah kita bersama-sama menyusun dan mengawasi kira-kira aturannya itu seperti apa. Kalau misalnya kita mau melakukan event di suatu tempat. Jadi kalau hal ini bisa kita rumuskan, tentunya tidak hanya dalam webinar ini saja. Mungkin nanti tim dari asosiasi IO nanti bisa berdiskusi dengan gugus tugas bagaimana kira-kira polanya, dan nanti gugus tugas kita akan rapat, karena di dalam gugus tugas ini saya selaku ketua, ada Pak Kapolda sebagai wakil, ada Pak Danrem sebagai wakil, dan Lanal dan Forkopimda lainnya sebagai wakil. Kita bersama-sama mensosialisasikan kembali bagaimana kira-kira kalau ketika pelonggaran tahap berikutnya ini event bisa diadakan, event yang kita adakan ini event yang seperti apa. Nah, tentunya adalah event yang betul-betul event ini diadakan memang mereka atau penanggung jawabnya itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang nanti diadakan. Nah, kalau tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkannya, kita selaku pemerintah dalam hal ini yang nggak berani juga memberikan izin untuk dilakukan pelaksanaan event ini. Jadi event ketika kita mau melakukan event ini dengan baik dan benar, satu kunci katanya adalah sejauh mana kita bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, kalau kita bisa melakukan protokol kesehatan ini dengan baik, saya yakin dan percaya tidak ada hambatan bagi kita untuk melanjutkan recovery ini agar terus berlangsung. Karena kami pemerintah pun dan kita bersama ingin recovery ekonomi ini segera pulih. Kita tidak mau masyarakat kita terus bergantung kepada bantuan. Tidak ada selesainya bantuan dan tidak akan ada puasnya bantuan. Ya, dari saya sementara begitu. Ya, kita mungkin insya Allah bisa berdiskusi, dan alhamdulillah di sini ada Pak Kapolda. Mungkin nanti Pak Kapolda juga bisa menambahkan dari sisi pihak keamanan. Ya, silakan Pak Adelia dan Pak Adelia, Bu Adelia Beyonce. Oh, dengan Edo, Beyonce hebat banget nih. Kalau Edo-nya Edo apa? Yuk, silakan. Baik, terima kasih. Pengarahan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rosman.